mulai hangat ya, spring nih. Haleluya. Apapun musik itu, Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Dan sore hari ini kita mau undang Tuhan Yesus di tempat ini. Kita mau muliakan namanya bersama-sama. Amin. Oke, siap semuanya, tapi kita mau berdoa dulu ya. Oke, yang belum mendapatkan tempat duduk silakan mengambil tempat duduk. Kita akan segera menyanyi. Oke, mari kita doa dulu ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang maha baik, maha besar. Sore hari ini Tuhan, di ruangan ini ya Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, siapakah kami ini ya Bapa? Kalau bukan karena Engkau, kami tidak bisa datang ke sini. Bukan karena kegagahan kami Tuhan, tapi ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, sore hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu ya Bapa. Biar mereka yang memerlukan-Mu Tuhan, mereka bisa mendapatkan apa yang sedang mereka cari Tuhan. Tapi yang terutama adalah mencari akan kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian sore hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Dan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, Kau boleh pimpin mereka hingga mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Terpujilah Engkau ya Bapa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Mari silakan bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan dengan segala puji syukur. Haleluya. Sola
Ya, untuk selanjutnya kita masih terus akan menyembah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ya, Dia selalu berjalan bersama kita di sepanjang hidup kita. Untuk itu Kak, saya mau mengajak jemaat di sini semua juga senantiasa setia kepada Tuhan kita. Nyata di sepanjang hidupku.
Terima kasih ya Tuhan, Kau baik, sungguh baik dan teramat baik. Dan hari ini kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati setiap daripada kami. Khususnya kami percaya Tuhan, anak-anak kami mau bawa ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, sehingga anak-anak kami akan bertumbuh dan bertambah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap untuk berdoa, katakan amin. Kita akan angkat tangan buat anak-anak kita ya Bapak Ibu semuanya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya that we believe Lord Jesus, You are presence in this place. And a lot of things that we don't understand, we don't really know what was happening. Look like we planted the good thing, but when they grow weird, they grow old. But one thing that we know, You already placed the heavenly place in every heart. Therefore today, Lord Jesus, to our children, they're not going to be fulfilled just by the materialistic thing, but the heavenly thing, by Your presence, by Your Spirit, Lord Jesus. So when they grow, they're not going to be lost. We are limited, but Your word that been planted, and the Holy Spirit will be in them, Lord Jesus. Will bring them back, and will protect them, and will guide them. We bless them in the name of Lord Jesus Christ. Kami memberkati kau satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. You believe, you receive, and all who believe says Amen. Silakan duduk, you may be seated. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Ini gereja kita nih untuk khotbah di sini aja setengah mati susahnya Bapak Ibu. Saya 2 bulan baru sekali khotbah Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Banyak banget pendeta tuh yang datang ke Australia Bapak Ibu semuanya. Ada yang meeting, ada yang praying, ada yang jalan-jalan juga Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau udah ke Australia kadang-kadang kalau nggak mampir mereka nggak klop rasanya Bapak Ibu semuanya kan gitu. Kalau saya senang ke Indonesia, saya senang duduk Bapak Ibu. Kalau saya ada punya waktu duduk diam dengar firman Tuhan, orang lain yang khotbah, saya lebih senang. Tapi mungkin nature-nya pendeta, pengennya khotbah Bapak Ibu semuanya. Dari malam ada orang, ada 30 orang dari yayasan di Bekasi yang pendoa. Dia datang hanya berdoa keliling Bapak Ibu semuanya. Dia doa keliling ke Uluru, ke Mahanaim, ya Mahanaim Bapak Ibu semua. Tadi malam ada 30 orang. Dia hanya datang untuk berdoa aja. Terus saya bilang tadi mau stop by, saya bilang tuh aduh Bapak Ibu, saya bilang itu di gereja kita udah 2 bulan, saya bilang itu kendalanya aja gak pernah khotbah. Jadi dia doakan saja, saya bilang gitu, nggak usah dikorbahin gitu. Bulan depan dari Singapura sampai tabrakan Bapak Ibu semuanya. Tapi saya cuma berpikir gini, wah kalau kayak gini ceritanya nih gereja Tuhan harus disebar lagi Bapak Ibu semuanya, harus ditambah lagi. Sehingga ketika tamu-tamu yang diberkati Tuhan sebagai satu tamu di tempat kita, betul-betul ada tempat untuk mereka berdoa Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini baca firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 1 sampai 18 ya Bapak Ibu semuanya. Ibrani 10 ayat 1 sampai 18 ini sebenarnya satu hal yang basic mungkin buat kita orang percaya. Tapi penting, kadang-kadang gini Bapak Ibu, saya lihatnya gini. Kita mengerti, tapi kita terbiasa dengan kebiasaan. Ini yang kadang-kadang susah Bapak Ibu semuanya. Buat saya mungkin agak lebih gampang karena dari background saya yang datang dari seberang. Saya orang yang tadinya bukan beragama Kristen, mengenal Tuhan, jadi agak lebih mudah mengingatnya karena bukan tradisi dari saya, bukan dari keluarga. Tapi buat kita yang orang-orang percaya, kadang-kadang kita terlupakan
bahwa ke gereja merupakan satu rutinitas dan ritual, tapi kita mau betul-betul gereja itu kembali kepada fungsinya, yaitu gereja awal, gereja yang punya kuasa, gereja yang powerful. Bapak Ibu semuanya, saya merasakan yang namanya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu in control dalam situasi apa aja, Bapak Ibu semuanya. Nah, saya mau kita sama-sama kembali kepada gereja yang betul-betul punya kuasa, Bapak Ibu semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita buka Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 18. Bapak Ibu baca ayat genap, jadi mulai ayat 2, 4, 6 dan seterusnya. Saya ayat ganjil di ayat 1, 3 dan seterusnya. Oke, saya akan baca dulu ayat ganjil, langsung dilanjutkan oleh Bapak Ibu. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat 2, Bapak Ibu. Sebab jika hal itu mungkin, pasti Allah tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan berdosa setelah disucikan itu selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Pak. Sebab tidak mungkin dalam pekerjaan Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ayat 6. Pada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. 8. Di atas dia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja akan dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh buku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. 18 sama-sama. Jadi apabila semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi persembahan korban bakaran dan dosa. Amin. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Nah, ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Saya katakan tadi ini sebenarnya dasar buat orang Kristen, tapi ini mengingatkan kita kembali Bapak Ibu semuanya, karena lama-kelamaan jadi Kristen jadi kebiasaan. Jadi banyak orang sadar nggak sadar Kristen kebiasaan balik lagi ke hukum Taurat. Ini menjadi satu rutinitas Bapak Ibu semuanya. Ini menjadi satu ritual dan menjadi satu seremoni saja. Sehingga kadang-kadang kita bingung dengan kehidupan, kenyataan hidup kok berbeda ya. Yang dibilang orang percaya punya kuasa, kita adalah anak-anak Tuhan, seharusnya ada perbedaan yang Tuhan buat Bapak Ibu semuanya. Tuhan tidak pernah menjanjikan setiap kita orang-orang percaya hidup enak Bapak Ibu semuanya. Tapi Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya dalam kondisi apapun penyertaan, dan kekuatan Tuhan menyertainya. Kita menang Bapak Ibu semuanya.
Siapa hari ini yang gak pernah mengalami sakit di sini? Siapa hari ini yang gak mengalami susah, tekanan? Bahkan semakin kita dekat kepada Tuhan, Bapak Ibu semuanya, seolah-olah semakin berat. Tapi kita percaya Bapak Ibu semuanya, kalau kita kembali kepada apa yang Tuhan memang rancangkan buat setiap kita tahu Bapak Ibu semuanya. Makanya satu yang pertama ini kita belajar dulu Bapak Ibu semuanya, ada di situ di apa namanya ada. Nah, satu yang pertama Bapak Ibu semua saya katakan gini, ini attitude. Jadi akhirnya kalau kita punya pengenalan akan Tuhan yang benar, maka kita punya satu sikap di dalam ibadah Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa? Karena kita percaya Bapak Ibu semuanya, dalam setiap ibadah, entah ibadah kecil hari Jumat, entah ibadah besar hari Minggu, entah ibadah Sabtu, Bapak Ibu semuanya, dalam setiap ibadah saya percaya kita punya satu sikap. Kita datang itu untuk apa sih? Dan gitu. Kenapa kita harus beribadah? Kita nggak akan habiskan waktu. Orang di sini Bapak Ibu semuanya kenapa nggak mau lagi gereja? Karena mereka berpikir habisin waktu. Mereka kedatang ke gereja nggak ada perbedaan kok. Saya tadi pagi keluar dari rumah Bapak Ibu semuanya. Di rumah ini tetangga-tetangga saya cuma nyuci mobil, cuma motong rumput, main sama anjing. Terus dia ngomong gini sama saya gitu, "How are you buddy?" Dia bilang gitu. "Oh good," gue bilang gitu. Ngeliat saya pakai baju, pakai rapi gitu kan. "Where are you going?" "I'm going to the church, worshiping the Lord." Bapak Ibu, saya mau katakan hari-hari ini, kenapa mereka mau Bapak Ibu? Kenapa mereka nggak mau? Karena mereka nggak ada efeknya, nggak ada perbedaan. Makanya kita harus sama-sama hari ini Bapak Ibu semua sebagai orang percaya, kita berpikir kembali bagaimana kita menyikapi, apa sih attitude kita, bagaimana attitude kita ketika kita datang menyembah. Bukan hanya di gereja loh, saya cerita Bapak Ibu semua ya. Ini cerita tentang hari Minggu di gereja, yes, tapi kita bicara tentang kehidupan. Dan itu bagaimana attitude-nya kita, betul nggak setiap kita bertindak, berbuat, berkata itu betul-betul menjadi korban yang berkenan ke hadapan Tuhan. Karena saya percaya satu hal Bapak Ibu semuanya, 1 Raja-Raja 18 dari 31 dan Bapak Ibu baca sampai 37 itu bicara bagaimana Elia itu berperang kepada Nabi Baal. Tesnya itu cuma satu. Ketika korban persembahan dan penyembahannya itu dilawat oleh apinya Tuhan. Jadi saya percaya betul Bapak Ibu semuanya, kalau di sini ibadahnya punya sikap yang benar, pasti lawatan Tuhan itu terjadi. Mungkin bukan satu hal yang spektakuler. Banyak orang demonstrasi Bapak Ibu semuanya, yang lumpuh dibangkitkan, oh that's one gitu, that's good gitu. Kalau Tuhan memang lakukan, ya praise the Lord kan gitu. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu semuanya, kadang-kadang mungkin nggak straight away, nggak instantly itu terjadi bahwa mereka langsung ditumpangi tangan langsung mereka lepas Bapak Ibu semuanya. Tapi bahkan kadang-kadang sakit yang tidak langsung sembuh membawa satu kebaikan. Saya ingat ketika Tuhan izinkan Bapak Ibu semua, saya kena cancer di sini. Bapak Ibu, ini luar biasa. Saya nama cancer. Tuhan izinkan saya masuk dari rumah sakit. Di situ saya melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa. Saya sempat komplain, karena komplain saya adalah ini, Tuhan, kalau orang lain disembuhkan, kalau orang lain miraculously, secara mujizat dia dapat sembuh, kenapa saya tidak? Apa bedanya saya dengan dia? Kalau sama-sama kita anak Tuhan dan Tuhan kita berkuasa, tapi beda Bapak Ibu semua. Di situ saya melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat dalam kehidupan. Waktu itu saya masih sekolah Bapak Ibu semua, di tahun 99. Itu sekolah saya. Bagaimana Tuhan buat mujizat. Tuhan izinkan saya bisa punya waktu. Dan yang luar biasa, ini sedikit aja saya katakan, karena udah ada yang dengar Bapak Ibu semuanya. Jadi sampai waktu itu kita 12 orang anak Indonesia ambil MBA. Dari 12 itu Bapak Ibu, ini mata kuliah terakhir, Strategic Management. Ini killer Bapak Ibu semuanya di MBA. Orang lain semua tidak lulus. Yang jago-jago anak Auskit itu jago-jago pinternya minta ampun Bapak Ibu. Saya private student itu tidak ada yang lulus. Tapi karena cancer saya lulus. Kenapa saya lulus? Karena saya boleh ambil angkat tangan. Karena 60% nilai itu adalah ngangkat tangan di kelas. Lah kita belum ngangkat tangan aja, orang bule udah angkat tangan. Dia ngomong terus, kita masih mikir dulu Bapak Ibu semuanya. Pada saat itu kan gitu. Nah sehingga saya nggak perlu. Udah itu belum tentu benar yang kita ngomongin.
kan gitu. Nah, saya waktu itu tidak diizinkan karena surat dokter karena cancer. Jadi di rumah, saya cuma nanya ini telepon setiap kepada anak-anak Indonesia ada 12 orang. Case yang paling bagus hari ini apa? Oh, ini case nih. Jawabannya apa? Saya tanya gini, saya tinggal ketik. Saya buat, saya ketik lagi kurang lebih jawabannya ini dengan case yang ada. Akhirnya Bapak Ibu semuanya, saya salah satu mahasiswa tertua pada saat itu. Umur saya udah 31 tahun Bapak Ibu semuanya. Jadi yang di MBA waktu itu masih muda-muda. Puji Tuhan yang tertua tapi lulus dan tidak pernah ada yang namanya fail. Itu salah satunya aja. Yang artinya gini, kadang-kadang kita diizinkan Tuhan Bapak Ibu semuanya. Kenapa saya waktu itu sampai komplain karena saya berpikir kayak istilahnya Tuhan yang sakti kok nggak bisa menyembuhkan saya sih. Saya pikir gitu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, banyak lagi hal-hal yang Tuhan istilahnya kalau saya mau saksikan dari kejadian sakit itu tidak satu perak pun ada di $250, sorry, nggak boleh miss sedikit pun, hanya $250 dalam 5 tahun treatment hospital di Peter MacCallum Cancer Institute Bapak Ibu semuanya. Saya bisa imagine kalau itu kejadian di Indonesia, nggak tahu handle atau enggak, dan berapa biayanya lagi Bapak Ibu semuanya. Makanya saya percaya Bapak Ibu semuanya, kita orang percaya yang punya attitude of worship real Bapak Ibu semuanya, kuasanya tetap bekerja. Mungkin kita nggak lihat secara kasat mata, kadang-kadang kita nggak ngerti, bahkan kadang-kadang kita pikir itu accidentally Bapak Ibu semuanya. Tapi percaya Tuhan ada, Tuhan bekerja, dan Tuhan berkuasa Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang satu pertama. Yang 1-4 Bapak Ibu semuanya saya akan baca sedikit. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Yang paling pertama ini yang saya mau katakan gini, bahasanya istilahnya the shadow, itu bicara tentang bayangan. Nah, kita nih Bapak Ibu semuanya hidup di dalam kenyataan. Kita bukan lagi hidup di dalam bayangan Bapak Ibu semuanya, tapi begitu banyak orang Kristen itu di dalam bayangan. Dia tidak hidup di dalam kenyataan, karena apa yang menjadi bayangan itu merujuk kepada Kristus. Dan itu kenyataannya hari ini Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin kita berpikir nggak applicable dengan kehidupan. Bapak Ibu, saya mau katakan, yang tertulis dari hukum Taurat, 5 buku Alkitab pertama sampai kitab Nabi-Nabi, Bapak Ibu semuanya merujuk pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi banyak orang akhirnya beribadah itu punya satu sikap Bapak Ibu seperti kita hidup dalam perjanjian lama. Apa? Satu yang pertama, hanya rutinitas. Kedua, seremonial, datang ke gereja hari Minggu. Kalau nggak datang nggak afdol. Tapi kita percaya Bapak Ibu semuanya sekarang ini kita harusnya tidak lagi Bapak Ibu supaya hidup di dalam bayangan, hidup dalam kenyataan. Artinya apa? The whole life, the whole time, seluruh waktu, seluruh kehidupan, seluruh aspek kehidupan kita harusnya ini adalah Kristus dan keselamatan itu. Dan hanya di hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Oh, gimana aplikasinya Pak? Dikatakan Pak, saya ini masih kerja di dunia sampai hari ini. Saya selalu aplikasikan dan saya bisa. Dan bahkan saya challenge Bapak Ibu semuanya. Dalam kehidupan saya challenge betul-betul. Kalau Tuhan yang saya sembah dalam nama Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, saya coba lakukan yang berbeda. Kita datang ke sini dulu, orang ngomong gitu di sekolah. Kalau kamu mau jadi kaya di Australia, suami istri harus kerja. Terus saya pikir,
Dia juga ya. Saya taruh anak saya di childcare. Waktu di childcare Bapak Ibu semua, tiba-tiba anak saya pulang, itu swearing. Lah kan kita bingung Bapak Ibu semuanya. Ini anak saya bilang ditaruh di childcare, langsung dia jerit-jerit, dia swearing Bapak Ibu semuanya. Jadi bahasa saya swearing maksudnya bahasa orang sini lah kan gitu. Terus saya pikir gini sama dia, anak 4 tahun itu udah swearing. Kalau dia nanti growing up gede jadi apa, saya pikir gitu. Terus saya bilang sama dia, sama istri saya, sama ibu, ya udahlah kalau kamu pengen buat kerja, karena ibu ini biasa orang kerja. Saya biasa orang nggak kerja Bapak Ibu semua. Jadi saya nggak begitu suka kerja Bapak Ibu semuanya. Cuman saya suka berpikir, memikirkan pekerjaan-pekerjaan. Buruk komplain kalau saya berpikir tentang pekerjaan. Saya creating something new gitu selalu Bapak Ibu semuanya. Karena kalau kamu kerja, saya jadi ganti ibu. Jadi saya look after bapak. Ada nih satu kota di Eropa itu bapak-bapaknya pengangguran semua. Ibu-ibunya yang kerja, bapak-bapaknya itu look after the baby. Kan gitu. Nah, saya bilang udah kamu ini. Karena ini yang saya lihat Bapak Ibu semuanya kan gitu. Hanya kita berpikir, betul Bapak Ibu semua. Ternyata 10 tahun kita di sini tidak punya rumah. Tidak punya rumah Bapak Ibu. Permanent resident kita punya. Semuanya kita punya. Karena kita coba bertahan. Tuhan, satu lagi saya ngomong. Kita boleh punya rumah, tapi yang saya takutkan akhirnya kita keikat. Sehingga anak-anak ini harus kita taruh, kita dan di di childcare. Anak-anak swearing, nanti mulai gede-gede, dia omongin aja gak bisa. Oh, kejadian banyak Bapak Ibu semua. Saya punya satu teman di sini orang Indonesia, suami istri orang Indonesia, sama dengan saya backgroundnya, dari Muslim jadi Kristen, dia supir Ventura Bapak Ibu semua. Kalau ditanya temannya mungkin Bu Shirley kenal, temannya lagi, bukan itu Bu, itu supir mobil Ventura sih. Dia datang saya, Pak, nih kenapa anak saya ini kok baru umur 11? Udah gak percaya Tuhan, seluruh anaknya gak percaya Tuhan. Jadi anaknya sakit, dia bilang itu Dedi doakan ya. Orang tuanya lagi berapi-api dalam Tuhan. Dia kan gak mau. I know Jesus just as word for swear. Apapun kata istilahnya sumpah serapah, itu pasti end with Jesus. Kejepit tangannya tanda-tanda Jesus. Terus saya bilang gitu, Pak, saya bilang gitu. Ini yang saya bilang gitu. Karena kita hidup, saya bilang gitu, tidak menghidupi dalam kehidupan sehari-hari. Bapak yang seharusnya jadi Alkitab terbuka, mungkin Bapak sibuk dengan kerja. Rumah banyak, rumahnya di Jackson, rumahnya banyak. Tapi untuk apa ketika kita kehilangan jiwa-jiwa Bapak Ibu semua? Paling sakit. Nah makanya saya percaya Bapak Ibu semuanya, kita yang percaya bahwa Tuhan itu betul-betul sudah menggenapkan kenyataannya ada. Kita harus hidup dalam kenyataan hari. Bukan lagi hidup dalam bayangan. Jadi ibadah hari Minggu, ibadah doa, ibadah 738, ibadah baca firman Tuhan, bahkan dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam rumah tangga. Ini rumah ibadah, Bapak Ibu semua. Betul-betul menjadi satu ibadah, bukan hanya rutinitas dan ritual aja Bapak Ibu semuanya. Berarti kalau ini ibadah ini ada korban. Amin Bapak Ibu semuanya. Ada korban perasaan, korban uang. Loh pasti Bapak Ibu semuanya. Ini yang kita nggak pernah mau. Ada korban perasaan, ada korban uang, ada korban, banyak sekali korban. Kami percaya ketika engkau korbankan itu Tuhan. Tuhan itu Allah yang rewarded. Dia tidak akan pernah diam. Dia memperhitungkan. Nah, ini yang Bapak Ibu semua, ini akhirnya ketika hidup kita memang betul-betul dimanapun kita bisa mengaplikasikan kenyataan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus, saya percaya perkenanan Tuhan itu terjadi. Ini yang saya bilang tadi, 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 37 itu bicara tentang apa? Di mana
ada korban ibadah yang berkenan, maka apinya Tuhan turun. Kita butuh apinya Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Di dunia ini kadang-kadang kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Even gereja aja kita nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Begitu banyak hari-hari di sini gereja udah makin banyak lagi. Satu gereja hari ini udah setengah pemimpinnya pro LGBT, setengahnya masih resist LGBT. Kalau yang udah full LGBT kita udah tahu. Ya itu udah setengah-setengah, Bapak Ibu semua. Bagaimana kita bisa membedakan, kadang-kadang udah bingung, Bapak Ibu semuanya. Makanya kita datang di tempat ini, saya percaya Bapak Ibu bukan hanya untuk pekerjaan, bukan hanya untuk kehidupan, tapi saya percaya untuk bawa keselamatan. Ini kehancuran. Kita lihat Bapak Ibu semuanya, yang namanya demo anti imigran. Orang pada takut. Saya bilang, saya nggak takut. Tahun 99 saya di demo. Yang di demo bukan imigran, Indonesia. 5.000 orang Bapak Ibu semuanya depan Box Street itu. Dia demo di Indonesia. Oh, dia caci maki habis-habisan dari Indonesia gara-gara makan Timor Leste. Itu dianggapnya waktu itu mau pesah dengan Timor Leste. Kita berdua, kita bertiga, saya, istri, sama anak, tengah-tengah. Gak ada masalah Bapak Ibu, masih aman. Tapi hari ini kita lihat demonya udah gak seaman itu. Terjadi satu demo, terjadi satu kekerasan, pemukulan, pembakaran. Sama, apa bedanya? Artinya apa Bapak Ibu semua? Kita bisa melihat kita menuju pada kehancuran hari-hari ini. Nah, makanya saya percaya Bapak Ibu semua, kita semua ada di sini yang sudah dapatkan keselamatan untuk menyatakan kehidupan keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus itu ada dalam hidup kita. Ini satu yang pertama. Jangan hidup dalam bayangan, jangan hidup dalam rutinitas, jangan hidup dalam ritual dan seremonial. Itu hukum Taurat, tapi hidup dalam kenyataan. Amin Bapak Ibu semuanya. Ini yang satu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat di ayat 5, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadaku meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia menghapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sebab this is the will. Did you know the will of God in your life? Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia reincarnate, Allah yang adalah roh, disediakan satu tubuh oleh Tuhan. Dan tubuh ini adalah kehendak Tuhan untuk jalan keselamatan. Tubuh ini yang jadi korban yang sempurna untuk jalan keselamatan buat setiap daripada kita, Bapak Ibu semuanya. Makanya dibilang ini, persembahan dan korban tidak engkau kehendaki. Hari ini selesai sudah. Yohanes 19 ayat 30 dikatakan apa? Sudah selesai. Udah. Lah kalau udah selesai, berarti kan hidup kita ada di dalam kebebasan. Jangan hidup di dalam kesalahan lagi. Tidak ada korban yang mau dikorbankan lagi, Bapak Ibu semuanya. Mazmur 40 ayat 7 sampai 9 ini luar biasa. Yang aku kehendaki bukan korban, tapi ketaatan. Nah, artinya apa Bapak Ibu semuanya? Kita ini udah nggak lagi bahasa orang Jawa itu mutlak terus Bapak Ibu semuanya kan gitu di dalam. Tapi move forward. Yaitu apa? Melakukan ketaatan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia bisa melakukan ketaatan atas rencana Bapa. Melalui tubuhnya semuanya sudah selesai. Nah hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, betul nggak sih kata taat ini cuma gampang Bapak Ibu semua? Percaya dan melakukan.
apa yang kau percaya kau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kehendak Tuhan. This is the will of God, Bapak Ibu semuanya. Tadi di gereja ada 3 orang Muslim. Di sini ada saudara saya, Fadli. Sini mana Fadli? Sakti. Ada saudara saya. Tadi ada 3 Muslim di sana. Yang betul-betul Muslim. Kalau Fadli udah hidup pemuritan. Kan gitu. Kalau ini betul-betul banyak. Bapak Ibu semuanya. Namanya juga Muhammad Rafa. Yang satu lagi namanya Muhammad Aulia, Rahmat Aulia. Yang satu lagi namanya Muhammad Aji berapa? Dia SMA-nya aja di Mesir, Bapak Ibu semuanya, dan gitu. Jadi bahasa Arabnya fasih, kan gitu. Tapi begitu kan, Bapak Ibu semuanya, dia mau datang duduk diam manis di dalam gereja, dikorbain lagi. Dan pas Bapak Ibu semuanya, ini satu hal yang luar biasa yang saya pikirkan gitu, karena mereka hidup masih di dalam perjanjian lama. Saya dulu ketika lakukan ibadah saya, karena saya takut dihukum masuk neraka, sehingga saya lakukan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang saya lihat tadi waktu mari kita balik berdiri, udah balik berdiri Bapak Ibu semuanya. 3, cuma 1 yang balik berdiri. Mulai kita angkat tangan, cuma 1 yang mulai balik berdiri Bapak Ibu semuanya. Saya cuma istilahnya kita sebagai orang percaya, saya percaya ini anak mulai diterangin dan gitu, diterangi dalam kehidupan keselamatannya dia. Karena saya ini mana, saya melihat ini anak ini udah mulai terbuka untuk istirahat. Tadi juga udah mingling sama anak kita, yang 2 pulang langsung ngibrit Bapak Ibu semuanya, yang 1 tetap pulang. Tapi balik lagi ke firman Tuhan, saya percaya betul Bapak Ibu semuanya, dari apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita di sini Bapak Ibu semuanya, bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya di ayat 5 sampai dengan 10 ini, kita tuh betul-betul diajarkan untuk belajar yang namanya taat. Hanya orang Muslim yang namanya taat Bapak Ibu semuanya. Orang Kristen gak ada yang namanya taat Bapak Ibu semuanya, gitu, jarang banget. Padahal kata kunci taat ini luar biasa. Kegagalan Samuel untuk meneruskan menjadi raja Israel hanya ketidaktaatan. Dia berikan persembahan tanpa ketaatan kepada Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22 Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kita diajar untuk hari-hari ini untuk belajar yang namanya taat Bapak Ibu semuanya. Karena Tuhan Yesus sendiri aja taat Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau kita taat Bapak Ibu semuanya, saya percaya betul dalam kehidupan ini. Saya bicara namanya habitnya manusia. Anak muda, anak-anak saya Bapak Ibu semuanya, saya dari kecil itu ditumpangin tangan. Dari kecil, dan bahkan dari dalam kandungan Bapak Ibu semuanya. Ketika mulai dia bertumbuh, dia mulai ditanamin ilalang. Ada kan perumpamaan ilalang mulai bertumbuh bersama-sama dengan bibit yang baik Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, ilalangnya sih gak jelek-jelek aman Bapak Ibu semuanya, tapi pemikiran duniawi itu tetap masuk dalam kehidupan mereka. Nah, di sini saya percaya Bapak Ibu semuanya, kepada anak-anak ini akhirnya saya bilang ini, do you believe really in God? Yeah, but sometimes it doesn't make sense. Just do it. That is obedience. Just do it. When you do it, you will see it. Ketika kita lakukan Bapak Ibu semuanya, kita akan, pikiran kita ini terbatas. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Nanti kita akan, upah ketaatan akan dinyatakan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, kita diajar betul-betul untuk taat akan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan setiap dari kita. Amin ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini satu hal yang luar biasa kalau Tuhan merancangkan dalam kehidupan orang-orang percayanya. Bapak Ibu yang dikirim ada di tempat ini, saya percaya untuk membawa kembali gerejanya betul-betul punya satu sikap worship yang benar.
satu sikap penyembahan yang benar. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, di ayat 11, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk berselama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ada bedanya nih. Imam hukum Taurat itu berdiri. Tuhan Yesus, Imam Besar Agung, itu duduk. What does it mean by that? It means that finish. Sudah selesai. Masa sih kita masih mau jadi orang Kristen mengulang-ulang dan mengulang? Tadi saya sharekan, itu ada yang cleaning itu Bapak Ibu semuanya. Kayak orang nyapu pakai sapu tua, debunya turun terus Bapak Ibu semuanya. Berulang-ulang kita sapuin ya tetap aja kotor. Karena sapunya sendiri udah tua. Hukum Taurat itu seperti itu Bapak Ibu semuanya. Tapi luar biasa dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan korbannya sekali untuk selama-lamanya. Tidak perlu berulang-ulang, tidak duduk. Selesai sudah. Ini firman Tuhan yang katakan Bapak Ibu semuanya. Saya teruskan sedikit. Jadi sebab oleh satu korban saja ia menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan, karena persembahan tubuhnya adalah persembahan yang sempurna. Matius 5 ayat 48 katakan ini, jadilah sempurna sebab Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Dengan korban Yesus kita sempurna. Orang sering ngomong manusia tidak ada yang sempurna. Yes, tapi kita disempurnakan oleh Ibu semuanya. Dan saya percaya tanpa kesempurnaan ya akan kita masuk dalam kerajaan surga. Hanya melalui Dia yang sempurna dan korban yang sempurna kita diselamatkan. Oleh sebab satu korban saja yang menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan, dan tentang hal itu, ini yang keempat Bapak Ibu semuanya, yang terakhir, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Sebab setelahnya berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak akan mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ini di covenant. Ini perjanjian baru Bapak Ibu sekalian, the new covenant yang Tuhan buat kepada setiap daripada kita. Makanya saya nggak ngerti apakah kita hidup di dalam perjanjian lama, apakah kita hidup di dalam perjanjian baru. Luar biasa kalau kita hidup di dalam perjanjian baru, pasti udah nggak ingat akan dosa-dosa kita. Pernah pemain musik kita dulu nggak ada lagi. Dia selalu cerita gitu, setiap kita ajak doa, kakaknya ini tahu, teman-temannya angkatannya kakaknya. Tiap kita ajak doa, tiap kita ajak pemuritan Bapak Ibu, selalu dia ngomongin, Pak Ivan, Bapak itu tidak tahu, saya itu begitu jahatnya, saya itu begitu jeleknya, begitu hitamnya, begitu berdosanya. Terus saya bilang, berarti kamu mengecilkan korban kematian darah Kristus di atas dosa. Karena engkau menganggap tidak mampu untuk membersihkan dosa-dosamu. Dan terus Bapak Ibu semuanya. Jadi sampai saya pikir ini orang hidup di dalam kesalahan terus karena masa lalunya Bapak Ibu semuanya. Begitu banyak orang yang hidup dalam kesalahan masa lalu. Saya bilang kamu hidup di dalam perjanjian baru. Dan luar biasa. Dalam perjanjian baru Tuhan sudah tidak mengingat akan dosa-dosa kita. Dan luar biasa, Bapak Ibu semuanya, itu bukan lagi ritual, bukan lagi rutinitas Bapak Ibu semuanya. Karena firman itu tidak ditulis di batu, tapi itu ditulis di hati kita. Dan itu ditaruhkan di dalam pikiran kita. Artinya apa? Whatever you do in your mind, apapun yang kita lakukan dan kita pikirkan, pastikan out. Itu firman Tuhan.
Ini luar biasa kalau Tuhan membuat satu perjanjian, dan saya percaya Bapak Ibu supaya perjanjiannya itu menguatkan. Makanya setiap perjanjian baru pasti dikonekkan dengan Roh Kudus. Makanya kalau gereja yang menolak Roh Kudus, saya nggak percaya mereka hidup di dalam perjanjian baru. Mungkin dalam perjanjian lama Bapak Ibu semuanya. Kita butuh Roh Kudus. Itu dituliskan di dalam hati kita, ditaruhkan di dalam pikiran kita. Bapak Ibu semuanya, ini kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Tidak ada korban lagi yang perlu dipersembahkan untuk pengampunan. Makanya hari ini cuma Tuhan katakan ini, Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu. Kenapa mau mempersembahkan? Pengucapan syukur atas kasih karunia yang Tuhan sudah lakukan, menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah ibadahmu yang sejati. Ini satu hal yang luar biasa. Melalui mulut bibirmu, pengucapan syukur atasnya. Ini korban yang berkenan. Ibrani 13, Bapak Ibu semua. Nah, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan baik menjadi satu korban yang berkenan. Karena korban keselamatan Tuhan sudah selesaikan. Hari ini saya percaya Bapak Ibu, kita dapat melakukan dengan freedom, dengan satu kebebasan apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap daripada kita. Makanya jangan hidup di dalam perjanjian lama, tapi kita hidup di dalam perjanjian baru. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi imam besar agung yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Semuanya selesai, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita melihat dari perjanjian lama, luar biasa, Tuhan Yesus Kristus itu melengkapi semua apa yang diminta disyaratkan oleh perjanjian lama. Sehingga ketika kita punya Tuhan, maka saya percaya hari ini kita sampai pada tujuan apa yang Tuhan mau. Perjanjian lama hanya bicara tentang petunjuk Bapak Ibu semuanya. Belok kanan, belok kiri, petunjuk arah jalan, tapi dia bukan destination. Tapi hari ini kita sudah sampai pada dia. Kenyataan itu nyata dalam kehidupan kita di hari-hari ini, maupun nanti ketika kita sudah tidak ada lagi Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, hamba-Mu sudah sampaikan, dan hamba-Mu percaya Tuhan setiap daripada kami hari-hari ini ya Tuhan, kami tidak mau lagi hidup di dalam bayangan, tapi hidup dalam kenyataan. We can declare it. Kami mau menyatakan Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan, bahwa kami orang yang sudah diselamatkan, bahwa kami hidup dalam keselamatan. Walaupun hari ini kami masih ada di dunia Tuhan, kami sudah diselamatkan. Itu nyata dan dibedakan, dikadoskan oleh Tuhan itu sendiri. Dan kami mengucap syukur atasnya, atas apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan setiap daripada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mau belajar taat ya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu, the will of God will be done in our life. Kami betul-betul mau belajar untuk percaya dan melakukan apa yang kami percayai, itu ketaatan. Di dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, Roh Kudus akan menguatkan kami untuk bisa menjadi taat. Dan terima kasih